Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Agrikultur Farming. Pada kesempatan sore hari ini, Kamis tanggal 18 November 2021, saya akan memberikan cara pemupukan cabai merah besar. Ini juga berlaku untuk semua tanaman cabai, yaitu pupuk pertama masa generatif. Jadi bisa teman-teman lihat, umur 33 hari kondisi tanaman cabai saya ini sudah seperti ini. Dari cabang Y yang pertama itu sudah ada 4 cabang Y yang keluar. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah menunjukkan bahwa tanaman cabai siap untuk masa generatif dan kita lakukan pemberian pupuk generatif, sehingga tanaman cabai nantinya ini bisa berbunga yang sangat lebat dan maksimal. Karena jika kita melakukan pemupukan masih vegetatif, maka dikhawatirkan bunga-bunga ini nantinya akan mudah rontok. Nah, sebelum kita memberitahukan pupuk dan pestisida apa yang kami gunakan, kita akan melihat terlebih dahulu tanaman cabai saya ini. Dan alhamdulillah sudah hampir merata kecuali yang kami sulam. Nah, kita lihat di sini, ini juga kami sulam tapi belum kami cabut. Nah, ini kemarin kami sulam. Nah, yang seperti ini, kuning seperti ini susah untuk disembuhkan, maka alangkah baiknya mending kita cabut dan kita lakukan penyulaman. Ini nanti buang jauh-jauh. Nah, jadi yang kecil itu hasil sulaman, tapi bukan karena layu, tapi karena kuning. Kadang Gemini, walaupun ini F1 teman-teman, tapi tetap ada juga yang kena Gemini seperti ini. Nah, ini juga di sampingnya sudah kami sulam, maka yang sebelah ini juga kita cabut. Tidak perlu sayang-sayang. Daripada kita mengobati, kalau ada untuk sulaman kita sulam. Kalau tidak ada, kalau saya sendiri mending dicabut. Jadi tidak berpikiran. Nah, pupuk generatif padahal masih ada yang kecil seperti ini teman-teman, bagaimana? Jadi kalau saya sendiri, saya tidak memikirkan yang sulaman kecil seperti ini. Jadi yang kecil tetap kami spray. Nanti kalau ada waktu, teman-teman bisa kocor menggunakan NPK, itu tidak ada masalah. Insya Allah nanti juga bisa mengejar. Nah, setelah melihat kondisi tanamannya, karena ini musim hujan teman-teman, jadi pemupukan hanya kemarin untuk dikocor. Akhir-akhir ini belum ada pengocoran kembali. Kami pupuk melalui daun, baik menggunakan Ultradap, Biolif dan lainnya. Kami spray menggunakan pupuk daun. Hari ini pun akan saya pupuk dengan cara spray. Nah, setelah melihat kondisinya, kita akan melihat pupuk yang digunakan pada sore hari ini. Ini baru hujan, di tempat saya banjir. Nah, inilah pupuk yang akan kami gunakan pada sore hari ini sekalian pestisida. Jadi yang pertama pupuknya saya menggunakan pupuk MKP. Ini dari Pak Tani, monokalium fosfat. Pupuk ini sangat cocok sekali untuk masa generatif yang pertama. Jadi kita menggunakan pupuk ini sekitar 2-3 kali saja. Seandainya pupuk ini digunakan hari ini, nanti 5 hari atau 1 minggu kemudian kita pupuk MKP lagi semprot, terus 1 minggu kemudian kita semprot, terus biasanya tanaman sudah mulai rimbun dan yang di bawah itu sudah mulai muncul pentil-pentilnya cabai. Jadi kita ganti ini sekitar 2-3 kali saja, dan kami tambahkan boron. Ini boronnya sisa kemarin teman-teman, entah masih bisa atau tapi akan saya campurkan Bonitro 89.
Terus kami tambahkan D10 bahan aktif mancozeb 80% untuk pencegahan. Terus kami tambahan bahan aktif abamectin. Ini merek dagangnya Optimax. Teman-teman bisa menggunakan merek dagang apa saja. Bisa Abasel, bisa Demolish atau yang lainnya. Yang penting bahan aktif abamectin. Terus tambahkan perekat. Nah, setelah mengetahui pupuk dan pestisida yang akan digunakan, langkah selanjutnya untuk pencampuran. Ini untuk pencampuran jangan lupa teman-teman, jika teman-teman menggunakan bahan aktif abamectin, ini harus dicampur terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Jadi bahan aktif abamectin setengah mili untuk 1 liter air. Jadi untuk 16 liter air saya menggunakan 10 mili, lebih sedikit. Di sini takarannya memang setengah mili, tapi nggak ada masalah, sedikit. Terus MKP-nya 3 sendok makan, untuk boronnya 1 sendok teh, dan untuk D10-nya 3 sendok makan. Kemudian yang terakhir kita tambahkan perekat 10 mili. Jadi nanti teman-teman jika kurang paham silahkan baca di deskripsi video ini, karena saya juga akan melakukan penyepraian ini sendirian jadi susah. Hanya memberitahukan ini pupuk generatif yang saya gunakan. Pertama umur 33 hari. Untuk umur biasanya juga berbeda-beda, walaupun umurnya sama tapi kadang ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Kalau kecil nanti di umur 35 hari atau menjelang umur 40 hari juga tidak ada masalah. Yang penting kita lakukan pemupukan pupuk generatif. Seperti inilah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, dan saya akan melakukan penyepraian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.